Kamu bukan polisi. Aku bekerja dengan Parkridge. Aku pernah bekerja untuk Parkridge. Oke, sekarang aku sudah tidak bersama mereka lagi. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar, kamu paham kenapa kamu ditahan sekarang atau tidak? Saya tidak tahu. Saya rasa saya bisa menebak dari apa yang sedang Anda lakukan. Tidak apa-apa kalau saya jelaskan sebagian. Seharusnya saya tidak pernah ada di sana. Dan melalui tindakan saya telah mengkhianati kepercayaan keluarga saya dan semua orang dalam hidup saya yang mencintai saya. Apa yang membuat seseorang bangun dan memutuskan untuk menjadi orang lain? Itu pertanyaan yang wajar. Ketika saya berbicara tentang seorang pekerja sosial yang mendaftar di sekolah menengah pada usia 30 tahun, seorang narapidana yang dituduh muncul di tempat kejadian perkara dengan menyamar sebagai polisi. Seorang wanita yang dituduh mencuri lisensi perawat dan merawat ribuan pasien. Orang-orang ini dituduh tidak hanya mencoba menjadi orang lain, tetapi juga melanggar hukum saat melakukannya. Dan satu persatu mereka tertangkap oleh aparat penegak hukum. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Jadi begini, soal berpura-pura menjadi orang lain. Pada akhirnya, biasanya seseorang akan mengetahuinya. Sekarang yang akan saya bahas adalah beberapa kasus yang sudah terselesaikan, beberapa kasus yang belum terselesaikan. Jadi, beberapa dari kasus ini hanyalah tuduhan. Beberapa lainnya benar-benar sudah ada hasil akhirnya. Tapi saya hanya ingin memberikan catatan itu karena ketika saya berbicara tentang penegak hukum yang mulai curiga, mungkin saja ada polisi yang memperhatikan bahwa lencana Anda tidak sesuai dengan cerita Anda. Mungkin itu adalah karyawan Walmart yang memeriksa nama Anda dan mengetahui bahwa Anda pernah masuk tanpa izin sebelumnya. Mungkin itu sekelompok anak SMA yang menemukan foto buku tahunan Anda dari 15 tahun yang lalu. Jadi di episode Sidebar kali ini, kita akan melihat 6 kasus di mana orang-orang dituduh berpikir mereka bisa melakukan pertukaran identitas paling ekstrim. Beberapa tampaknya melakukannya demi kekuasaan. Semua dengan keadaan yang berbeda, tapi mereka punya satu kesamaan. Mereka tertangkap. Nah memang beberapa masih dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah kan? Kasus mereka belum selesai sampai saat ini. Tapi saya ingin kamu dengar dulu apa yang sedang kita bicarakan, soalnya tunggu saja sampai kamu dengar ini. Apa yang terjadi ketika seorang narapidana yang sudah divonis dituduh muncul di tempat kejadian perkara dengan menyamar sebagai petugas SWAT? Atau apa yang dilakukan seorang pekerja sosial setelah dia sudah berada di dalam sebuah SMA selama berbulan-bulan, berpura-pura menjadi seorang siswa? Jadi kita akan mulai di Port Orange, Florida. Disinilah seorang wanita Florida membuat pertengkaran soal tempat parkir di Walmart jadi keterlaluan. Keputusannya untuk mengeluarkan lencana polisi yang bukan miliknya membuatnya ditangkap. Dan semua itu terjadi hanya karena seseorang parkir di tempat yang seharusnya tidak mereka tempati. Seorang wanita berusia 41 tahun bernama Alexis Rosati telah menulis apa yang dia sebut sebagai surat tilang. Sebenarnya itu hanyalah sebuah catatan di selembar kertas bekas. Dan dia tinggalkan di sebuah kendaraan yang diparkir di tempat yang Walmart sediakan untuk aparat penegak hukum sebagai bentuk fasilitas. Jadi ketika pengemudi itu kembali dan melihat catatan tersebut, dia menghadapi Alexis Rosati dan mulai merekam. Tidak ada undang-undang. Tidak, memang tidak ada. Tunjukkan undang-undangnya. Apakah ada undang-undangnya? Kamu adalah petugas polisi. Kenapa kamu tidak mencarinya saja? Tapi kenapa kamu tidak mencarinya saja? Kamu seharusnya sudah tahu itu. Katakan padaku, undang-undang apa ini? Katakan padaku, undang-undang apa itu? Apakah di situ tertulis bahwa mobil akan diderek? Kamu bukan seorang polisi. Bukan, kamu bukan polisi. Tidak dengan gigi seperti itu. Tidak dengan gigi seperti itu. Bu, Anda bukan seorang polisi, Bu. Anda mengacungkan lencana kemana-mana. Itu tertulis Bellevue. Dia hanya mengacungkan lencana. Permisi. Permisi, Bu. Dia memamerkan lencana seolah-olah dia seorang polisi. Padahal bukan. Dia bukan polisi. Ya, tapi kalian akan menderek mobil saya. Tidak. Tapi kamu dengar apa yang dia katakan. Mobilmu tidak bisa diderek. Kamu bukan polisi.
Kenapa kamu pamer rencana ke aku dan bilang kamu polisi, padahal bukan? Kamu akan kena masalah karena itu. Dari mana aku dapat lencana? Kamu bisa membelinya. Apa kamu selalu bawa lencanamu saat sedang tidak bertugas? Aku sedang bertugas. Bagaimana kamu tahu apa yang sedang aku lakukan? Kamu bertugas pakai Crocs. Kamu tahu apa yang sedang aku lakukan sekarang? Aku tidak peduli apa yang sedang kamu lakukan. Aku tidak peduli apa yang sedang kamu lakukan. Kamu telah melanggar aturan. Itu bukan aturan. Ada perbedaan antara aturan dan hukum, bro. Itu adalah aturan. Kamu tidak mendapatkan surat tilang. Kamu tidak bisa memberiku surat tilang. Beri aku surat tilang. Aku akan tetap di sini. Aku akan tetap di sini di luar. Tolong beri aku surat tilang. Aku memintamu, tolong. Menyerang petugas. Tidak ada yang melihat aku menyerangnya. Jadi Rosati tampaknya mengaku di video bahwa dia adalah petugas dari yurisdiksi yang berbeda. Dan pria yang sedang berdebat dengannya, pria bernama Jason ini, mengatakan kepada polisi bahwa dia mengeluarkan lencana dari sakunya yang tampaknya bertuliskan sesuatu seperti Bellevue. Dan saat itulah dia mulai merekam. Sekarang Jason membawa video itu ke Departemen Kepolisian Port Orange. Saya parkir di tempat yang bertuliskan khusus untuk penegak hukum. Oke. Reckon. Apakah mereka punya itu di Walmart sekitar sini? Ya, oke. Aku tahu mereka kadang punya itu di taman sana. Hari ini kakiku sakit, jadi aku pikir aku benar-benar harus lari dan mengambilnya. Itu hanya sebagai bentuk sopan santun. Tidak ada hukum yang melarangnya atau apapun. Ya, terima kasih. Ya, Dan kamu bilang padaku bahwa seseorang mengatakan sesuatu. jadi ini adalah, Di sini, saya akan membuat catatan bahwa saya keluar. seseorang meninggalkannya di mobil Anda. Ya, saya sudah bertemu dengannya, saya juga merekamnya di kamera. Oke, dia menunjukkan lencana kepada saya. Dan jadi saya masuk ke Walmart untuk menanyakan tentang catatan itu dan tentang tempat parkir. Apakah saya bisa diderek karena parkir di sana? Sama sekali tidak. Saya rasa orang yang menulis catatan ini mendengarnya. Jadi saya berjalan, saya pikir ya sudahlah. Saya berjalan kembali ke mobil saya untuk pulang. Dan saya menemukan ini. Ya, saya menemukan itu dulu. Dan saat saya berjalan kembali dari Walmart untuk kedua kalinya, dia keluar menunjukkan lencangannya. Dia mengenakan Saya pikir celana pendek putih, Crocs, dan tank top. Terlihat seperti pakaian santai di luar jam kerja, atau itu pakaian profesional, seperti Kelihatannya dia sedang bekerja saat itu kan? Tidak. Dia mengklaim bahwa dia sedang bekerja di Walmart, mengerjakan sesuatu di Walmart. Walmart menanyakan kepada para manajer karena dia berbicara dengan para manajer. Saya bertanya kepada manajer. Dia bilang, ya kami tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Mereka bilang, mungkin saja dia sedang bekerja. Saya bilang, oke, ya sudah. Jadi saya menelpon kalian untuk melihat apakah kalian bisa menemukan namanya. Kalian lihat di mana dia menandatangani dan menuliskan namanya dengan huruf cetak. Iya. Sulit dibaca. Kelihatannya seperti barbell atau barn bell. Sulit untuk memastikan. Tapi yang jelas, dia menunjukkan lencananya. Lalu aku langsung, tentu saja, aku mulai merekam. Jadi aku punya bell blaster supaya bisa melihat siapa itu. Itu salah satu orang kita. Jadi ada Bellevue, Florida, itu sekitar 2 jam dari sini. Jadi petugas yang menyelidiki menelpon departemen itu untuk memastikan. Selamat siang, Bellevue Police Department. Halo, apa kabar? Nama saya Sersan Fasetti, saya dari Port Orange Police Department di Kabupaten Volusia. Ini mungkin terdengar aneh, tapi saya sedang mencoba mencari tahu apakah Anda memiliki seorang petugas tertentu yang bekerja di sana untuk memberi Anda informasi singkat. Jadi tadi ada semacam, bahkan bukan pertengkaran, tapi ada beberapa orang di sini di Walmart yang saling bertukar kata, dan salah satu dari mereka mencoba mengaku sebagai petugas polisi Bellevue. Iya, maksud saya tidak tahu kenapa mereka bisa sampai di sini. Mereka bahkan bilang atau mereka menunjukkan lencana Bellevue atau semacamnya, tapi mereka bilang mereka bekerja di sini di Port Orange. Saya tidak yakin persisnya akan seperti apa hasilnya, tapi salah satu petunjuknya, saya hanya ingin memastikan apakah ini mungkin seseorang yang bekerja di sana karena mereka meninggalkan catatan di mobil mereka. Mereka menulis bahwa nama mereka adalah petugas. Mereka menuliskan inisial depan J, tapi nama belakangnya seperti barbell atau bascule atau sesuatu seperti itu. Apa itu? Butcher? Bukan, itu bukan butcher. Sepertinya diakhiri dengan ILL, mungkin diawali dengan B. Jadi di antara seperti B Dan orangnya perempuan.
Perempuan rambut coklat, mungkin akhir 30-an, mungkin sekitar 40. Saya tidak yakin berapa banyak petugas yang Anda miliki di sana, kalau Anda sampai mengenal hampir semua orang yang bekerja di sana. Ya, saya pasti tahu. Percayalah, saya kenal mereka semua. Kami tidak tahu. Oke. Oke. Dan ini baru-baru saja, kan? Ini baru saja kamu tahu dalam 1 jam terakhir atau sekitar itu, mungkin beberapa jam terakhir. Itu tadi, lebih awal hari ini. Oke, ada Sersan Escobel. Dia berambut gelap. Usianya awal 30-an tapi sangat kurus. Tidak, jadi dia sedikit lebih berisi. Jadi tidak, jelas tidak bisa dianggap sangat kurus. Mari kita lihat. Kami memang punya satu di sini. Oke. Tunggu sebentar. Pesan dari Port Orange. Ternyata ada seseorang di Walmart yang berpura-pura menjadi petugas Bellevue. Iya. Dan 10,1 ya, katakan itu. Ya. Tunggu sebentar. Oke. Hei kepala, ini Sersan Faceto dari Departemen Kepolisian Port Orange di Kabupaten Volusia. Jadi ini cuma coba-coba saja, saya tidak punya banyak informasi di sini. Seorang pria datang ke lobi kami. Dia tadi berada di Walmart sini. Dan di Walmart kami, mereka punya tempat parkir khusus untuk penegak hukum seperti ini. Dan dia bukan penegak hukum, tapi dia parkir di sana karena dia bukan penyandang disabilitas, tapi suka parkir dekat. Pokoknya, dia parkir di tempat itu dan seseorang menegurnya. Saya bilang, "Hei, kamu tidak boleh parkir di sana." Dan dia bilang, "Ya, memangnya siapa yang bilang?" Dan orang ini bilang, "Ya, saya seorang polisi. Polisi Bellevue, mungkin bahkan bukan Bellevue, Florida. Mungkin saja, soalnya ada banyak Bellevue di seluruh negeri. Tidak mendapatkan ejaan yang sebenarnya, tidak ada seperti itu." Tapi kemudian dia bilang, "Yah, saya bekerja di sini, di Port Orange." Karena dia bilang, "Yah, kamu di Port Orange." Dia bilang, "Saya bekerja di sini." Jadi tidak masuk akal kalau kamu polisi Bellevue tapi bekerja di sini. Tapi dia benar-benar akhirnya meninggalkan catatan di mobilnya, seperti polisi Port Orange sudah diberitahu hal-hal seperti itu. Dan dia menandatangani sebagai petugas, inisial pertama J, tapi kemudian seperti barbel atau basket. Kamu tidak benar-benar bisa membaca nama belakangnya, tapi jelas terlihat seperti huruf B, dan diakhiri dengan ILL. Saya tidak punya petugas perempuan seperti itu. Oke ya. Dia benar-benar merekamnya. Jadi maksud saya, kalau kamu memang tidak punya, mungkin tidak ada alasan untuk menonton video-videonya dan semacam itu. Tapi dari yang saya lihat, dia tidak memberi kesan seperti seorang polisi. Dia terlihat seperti seseorang yang mungkin mengalami gangguan mental, dan sekarang mengaku-ngaku sebagai idola. Ya, saya juga sempat berpikir ke arah itu. Jadi, saya hanya ingin memastikan dulu ke kalian sebelum saya mulai mencari hal-hal lain. Mungkin saja ada seseorang yang menyamar sebagai polisi. Saya juga tidak tahu. Tapi maksud saya sudah memastikan ada satu petugas polisi wanita di sini. Ya. Oke, jadi jelas tidak mungkin ada di sini. Ya, oke. Baiklah, terima kasih sudah meluangkan waktu beberapa menit untuk berbicara dengan saya. Saya hanya ingin memastikan saja. Ya, baiklah. Oke, baiklah, terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Ya. Ya, polisi Bellevue sama sekali tidak tahu siapa dia. Jadi, petugas itu juga memutar rekaman kamera pengawas dari dalam toko. Dan rekaman itu tampaknya menunjukkan Rosati berjalan mendekati seorang karyawan Walmart, orang yang sama yang terlihat di video Jason. Dan karyawan itu kemudian memberitahu polisi bahwa Rosati mengaku sebagai seorang petugas dan mengangkat sebuah benda logam yang bisa saja merupakan sebuah lencana. Sekarang disinilah semuanya menjadi aneh. Seorang petugas lain telah dikirim ke rumah Rosati pada hari yang sama untuk urusan yang sama sekali berbeda. Jadi begini, polisi sedang menyelidiki apakah Rosati yang merupakan pengasuh pamannya James Barkel mungkin menyalahgunakan uang milik pamannya itu. Barkel dikabarkan mengalami penurunan kondisi mental. Jadi petugas itu sama sekali tidak tahu tentang kejadian di Walmart ini. Tidak apa-apa. Aku juga tidak terlalu khawatir soal itu. Kamu Alexis kan? Iya, aku Alexis. Kamu mau masuk lagi dan bicara di dalam atau mau bicara di sini? Ya. Kita bicara di sini saja. Ayahku, Jameson, ini tentang kejadian yang terjadi di Walmart. Jadi ya, ini ada hubungannya dengan DCF. Mereka menelepon kami untuk datang dan melakukan penyelidikan. Orang ini memang menyebalkan. Dia selalu mengeluh di Walmart. Yang dia lakukan adalah dia parkir di tempat parkir khusus penegak hukum.
Jadi aku meninggalkan catatan di mobilnya yang bertuliskan, kamu sudah diperingatkan, ini untuk penegak hukum. Bagaimana kalau terjadi keadaan darurat? Oke, aku rasa itu bukan alasan aku di sini. Apa? Kamu sedang membicarakan apa? Baiklah, maaf, silakan lanjutkan. Aku rasa dia mungkin sedang menjelaskan cerita yang berbeda, tapi aku mengerti. Apa itu DCF? Departemen Anak dan... Oh. Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Itu tentang apa? Jadi kamu bekerja dengan J? Dia adalah pensiunan polisi. Ya, tapi kamu membantu. Oh, ya. Ya, oke. Jadi kamu bekerja dengannya, kan? Ya, tapi ayahku hanya, kamu mau masuk ke dalam? Ya. Ayo masuk. Karena ini memang ada hubungannya dengan itu. Kupikir ini di Walmart, tapi tidak. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Kalau mereka menelpon, kami tidak melakukan apa-apa soal itu. Ya, silakan masuk Pak Polisi, anakku sedang tidur. Jadi kami akan berusaha untuk tidak berisik. Sekarang, ketika petugas asli melihat laporan itu, dia memperhatikan sesuatu. Nama Barkel itu mirip dengan nama yang dicoretkan di bagian bawah surat tilang palsu itu. Jadi polisi kembali ke rumah Barkel dan di dalam dompet hitam mereka ternyata menemukan lencana polisi dan kartu identitas yang diberikan kepada James Barkel yang sekarang sudah pensiun dari kepolisian Belleville. Jadi ketika polisi pergi untuk menangkap Rosati, mereka menemukan bahwa dia telah mengendarai mobil pamannya yang di dalamnya ada lencana polisi kedua. Petugas pun menyita kedua lencana tersebut. Dan menurut polisi, karena kondisi kesehatan Barkel yang buruk, kecil kemungkinan dia tahu bahwa Rosati memiliki lencana itu atau menggunakannya untuk menyamar sebagai petugas. Jadi Rosati didakwa karena menyamar sebagai petugas polisi. Dia dibebaskan dengan jaminan $3.000. Dia kemudian mengatakan kepada media lokal bahwa pengemudi itu masuk ke tempat parkir dengan sangat cepat hingga hampir menabrak seorang wanita yang sedang berjalan di tempat parkir. Jadi dia merasa perlu untuk turun tangan. Tapi dia mengakui bahwa menunjukkan lencana pamannya mungkin adalah langkah yang terlalu jauh. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa Rosati menyatakan tidak membantah tuduhan penyamaran tersebut. Dia dijatuhi hukuman 2 tahun masa percobaan dan juga harus membayar hampir $1.000 untuk biaya pengadilan dan denda. Jadi kasus itu tentang seseorang yang berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya, mungkin untuk menakuti seorang pengemudi. Kasus berikutnya ini tentang seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain sama sekali agar tampaknya bisa lolos setelah melakukan kejahatan yang hampir terlalu sepele untuk dipercaya. Kita menuju ke Leesburg, Florida, di mana sebuah aksi berani di dalam Walmart, ya satu lagi Walmart, tertangkap kamera. Kami sedang membicarakan petugas keamanan toko yang mengawasi dengan sangat ketat saat seorang pria mengambil sendiri sepasang sepatu baru di lorong toko. Dia dituduh menukar sepatu lamanya dengan kotak sepatu baru di rak, lalu berjalan melewati kasir seolah-olah itu bukan masalah besar dan langsung menuju ke kamar mandi. Saat itulah polisi Leesburg turun tangan. Dia masih ada di kamar tidur di sini bersama kita sekarang. Dia masih di kamar mandi. Kamu punya video? Saya akan lihat seperti apa dengan cepat. Terima kasih, dadah. Kamu bilang sepatunya dicuri? Iya. Dia datang untukku. Dia pria kulit hitam memakai kaos hitam dan aku sempat mengambil gambarnya. Jadi kita tadi di sini. Aku melihatnya di ayunan 1. Seseorang ada di luar sana di salah satu troli Anda. Jadi aku bawa mereka ke sana. Jadi kamu bisa lihat dia pakai sendal jepit, Yan. Itu ada di dalam. Apakah pria lain itu bersamanya? Aku tahu ya, pria yang satunya ada di dalam toko entah di mana. Oh, dia memakai sepatunya di kakinya. Jadi, itu pria kulit hitam dengan siapa itu yang sudah menangkap dengan cepat? Ya, lalu yang dia lakukan adalah memasukkan pengirim ke dalam kotak itu, meninggalkan kotak bersama guntingnya, lalu pergi begitu saja. Jadi mereka baru saja masuk ke restoran itu. Katanya sih mereka mencoba mengguncangnya sedikit agar dia terbuka. Iya. Jadi petugas mendekat ke kamar mandi dan mereka menemui tersangka. Ada apa, bro? Apa kabar? Eyo.
Ada apa? Ada apa? Hei, tunggu, tunggu, tunggu. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Aku cuma bawa ponselku. Ada apa? Oke. Oh, tunggu, tunggu, tunggu. Sebentar, 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 sebentar. Aku akan jelaskan semuanya padamu. Aku tidak khawatir. Ada apa ini? Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Ada apa ini? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada apa? Bisa kalian jelaskan sesuatu? Kami akan menjelaskannya padamu, oke? Tenang saja. Yang aku lakukan cuma buang air besar. Yang aku lakukan cuma buang air. Ada apa ini? Oke. Technological Eastward, luar biasa. Ada apa, bro? Aku berhasil. Ada apa? Aku tanya kamu. Itu saja yang akan aku jelaskan padamu, bro. Oke, siapa namamu, bro? Kamu punya kartu identitas di situ? Oke, aku akan membacakan sesuatu untukmu ya. Kamu punya hak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan bisa dan akan digunakan melawanmu di pengadilan. Kamu punya hak untuk didampingi pengacara sebelum dan selama proses interogasi. Kamu ditahan. Dengan mengetahui hak ini, apakah kamu ingin berbicara dan menjawab pertanyaan? Aku hanya ingin kalah satu kali lagi. Kami butuh jawaban ya atau tidak jika kamu ingin berbicara dengan kami. Iya. Oke. Bisakah kamu mengeja nama depanmu untukku? T-A-E-I-S-O-N. T-A-Y-S-H-O-N. Tyson, inisialnya. Dan eja nama belakangmu. Tanggal lahir. Baiklah, aku akan mulai dengan A. Bolehkah saya menelpon? Tunggu sebentar. Aku mencintai orang-orang terdekatku dan aku tahu mereka sedang menungguku. Baiklah, jadi ini bukan rantai di sini. Bukan, itu Reggie. Kamu benar. Kamu tahu di mana kamu berada di sini, kan? Iya, tapi itu tidak sama dengan ini. Dan apapun yang terjadi sebelumnya. Sekarang, polisi mengawal tersangka pencuri kamar mandi itu ke kantor keamanan untuk diinterogasi. Aku bawa Xian, lalu aku bawa Juan. Aku bawa Xian, lalu dia bawa Juan. Dia berusia 23 tahun. Dan kamu bilang ulang tahunmu kapan? Yesus. You found her? Itu saudara laki-laki saya. Detector Tato. Ya, itu hari ulang tahunnya. Any tattoos? This was TP on the backside. Yana. You're baking. Apakah salah satu dari mereka itu saudara laki-lakinya? Iya. Oke, bagus. Itu pasti dia. Itu saudara laki-lakinya. Itu saudara laki-lakinya. Iya. Saya. Maksudmu apa? Bisa lihat. Itu saudara laki-lakinya. Itu bukan orang yang kumaksud. Tidak boleh melakukan itu sekarang. Kami bertanya karena tidak diizinkan melakukan itu. Kamu punya tenisnya kamu. Di mana? Apakah di tanganmu tertulis Quincy?
Taxmar. Ini gila bro, aku baru saja membuat rumah telepon di atas meja. Tidak sekarang. Lihat emailnya. Bisakah kita melihat acara bernama Quincy di tangan kanan? Apa yang sedang kita lakukan? Iya. Kita sedang menyelidiki kematian itu. Ya. Baiklah, kamu akan menyebutkan namamu lagi, David Bridge. Apa nama depanmu? Jadi, sebutkan nama depanmu. Oke, jadi kamu memberikan nama yang salah kepada kami, dan itu berhasil. Bunga daffodil, kalkun, ayam, kentang goreng. Kamu bilang dia masuk tanpa izin ke sini? Masuk tanpa izin dan sepertinya juga menghalangi. Kamu. Jadi aku tidak melakukannya. Pelanggaran itu tidak terjadi selama bertahun-tahun menjalani hidup melanggar. Aku tidak melakukannya. Kamu tidak bisa. Aku sudah menandatangani surat di atas sana. Jadi bagaimana bisa jadi salah? Tidak, kita akan melakukannya. Aku hanya butuh seseorang tahu kalau anakku ada di rumah. Bukan, seseorang mengirimnya ke sini. Kamu bisa memanggilnya dan hubungi aku untuk memberitahu kemana kita akan pergi. Jadi sesuatu, hanya saja ini bukan pekerjaan. Tidak mungkin, aku bisa saja mendapatkan sesuatu yang berbeda. Aku tahu kamu tidak akan kehilangannya. Ya, aku sudah melakukannya, John. Masalahnya, bro. Aku tidak keberatan bekerja denganmu, tapi kamu sudah berbohong berkali-kali. Tolonglah, bro. Aku tahu masih ada hal lain yang akan aku lakukan. Bagus. Tolong, aku tahu ini pasti hal lain. Harus ada yang berubah. Sejauh ini, aku nggak bisa menghadapi ini sekarang. Tolong. Tolong, anakku sangat bergantung padamu. Kamu seharusnya sudah memikirkan ini sebelumnya. Aku tidak akan menjawab telepon itu. Tolong angkat teleponnya, bro. Tolong minta teleponnya. Bisakah kamu tolong angkat teleponnya? Gila, bro. Akan kutunjukkan padamu apa itu. Dan kemudian saat aku memasukkannya, Kita akan meletakkannya di atas meja. dan itu akan berhasil. Kamu. Jadi aku sama-sama ada di hakim ya. Jadi kamu tahu hidupku tidak pernah hilang saat aku naik ke puncak. Aku tidak tahu apa itu.
Apa kamu mau pergi ke 53 bersamanya dan aku bisa mengurus ini? Atau tolong minta dia menyampaikan sesuatu kepadanya. Iya. Kamu bisa langsung lepas sepatu itu. Tolong, ada sesuatu di dalam sana. Sekali aja bro, aku nggak tahu sesuatu. Tolong. Tolong berdiri. Kamu. Itu pacarmu di sana. Mereka tidak ingin aku bicara di telepon. Tidak ada yang benar-benar penting. Ada apa? Aku hanya ingin satu, kebahagiaan. Ya, mari kita tahu permainan kedua. Baiklah. Aku butuh bantuan untuk keluar dari suatu masalah. Kita nggak punya uang untuk itu sekarang. Kamu bisa melihat popcorn. Boleh aku memeluk dia? Jadi pria itu memberitahu petugas bahwa namanya adalah Tayshaun Pinellas. Dia memberikan tanggal lahir, dia bilang dia tidak punya kartu identitas. Dan petugas itu dengan ramah mengumpulkan informasi kontaknya agar istrinya bisa membebaskannya dengan jaminan. Tapi ketika petugas keamanan toko memeriksa nama itu, ada sesuatu yang tidak cocok. Foto yang terdaftar atas nama Tayshaun Pinellas tidak mirip dengannya. Pusat Komando memeriksa tato-tatonya dan mengonfirmasi apa yang sudah dicurigai oleh para petugas. Pria itu bukan Tayshaun. Dia adalah Taquan Sharif Pinellas, 23 tahun, dan Taquan punya masalah. Dia pernah dituduh melanggar larangan masuk ke Walmart ini sebelumnya. Ketika mereka menanyakannya, dia kabarnya mengatakan bahwa dia tidak tahu larangan masuk itu masih berlaku. Dan soal sepatu itu, dia bilang dia tidak berniat mencurinya. Dia tampaknya mengaku hanya harus ke kamar mandi sebelum membayar. Tapi ketika petugas meminta dompet, uang tunai, atau kartu bank miliknya, dia kabarnya tidak punya apa-apa. Yang tampaknya dia bawa hanyalah vape dan ponsel. Jadi sepatu itu dihargai $49.99. Sepatu itu diambil dari Taquan, dikembalikan ke staf Walmart, dan Taquan ditangkap karena pencurian di toko setelah diduga mencoba keluar dari toko ini dengan sepasang sepatu baru. Dan ngomong-ngomong, siapa orang yang identitasnya diduga dia pakai? Dia dituduh memberikan nama saudaranya kepada petugas saat dia tertangkap. Sekarang, apa yang terjadi setelah penangkapan? Apakah dia menerima kesepakatan pengakuan bersalah, menjalani hukuman, atau pergi ke persidangan? Itu kurang jelas. Kami tidak bisa menemukan informasi lebih lanjut tentang hal itu. Tapi saya akan memberitahu Anda. Itu adalah cerita tentang satu orang yang diduga berpura-pura menjadi saudaranya sendiri untuk lolos dari pencurian sepatu, kan? Itulah tuduhannya. Tapi apa yang terjadi ketika orang yang dituduh berpura-pura menjadi orang lain sebenarnya adalah mantan polisi, dan yang diduga mereka pura-pura jadi adalah masih seorang polisi. Seorang mantan polisi di Illinois diberhentikan karena registrasi kendaraannya sudah kedaluarsa. Pemberhentian lalu lintas biasa kan? Tapi saat dia membuka dompetnya untuk mengambil SIM, petugas polisi tampaknya melihat sesuatu yang mengubah pemberhentian rutin menjadi penyelidikan kriminal. Lencana polisi. Ini terjadi pada bulan Februari 2025 di Arlington Heights, Illinois. Jadi, seorang deputi sheriff Cook County menghentikan seorang pria bernama Scott Pearson karena registrasi yang sudah kedaluarsa. Nah, Pearson tampak kooperatif. Dia menjelaskan bahwa dia sudah memperbarui plat nomornya, tapi ada kesalahan ejaan pada plat tersebut. Bagaimana kabarnya? Polisi gereja. Apakah kamu sadar ada sesuatu yang berubah kamu? Saya menghentikanmu karena registrasi kendaraannya sudah kedaluarsa. Ya, saya sudah memperbaruinya, tapi mereka salah mengeja plat nomornya. Ini bukan curian karena cincinnya tidak ada di platnya sendiri. Lalu saya pergi untuk memperbaruinya lagi, dan mereka bilang saya harus melakukan uji emisi lagi. Kamu dari Marlington? Park Ridge? Iya. Tunggu sebentar ya. Jadi wakil sheriff itu kembali ke mobil patrolinya untuk memeriksa data Pearson. Dan saat dia kembali,
dia melihat sesuatu di dompet Pearson. Kamu punya identitas? Saya sama sekali tidak membawa identitas. Tidak, saya bekerja di Park Ridge. Saya bekerja untuk Park Ridge. Saya sudah tidak bersama mereka lagi. Oke. Jadi ada alasan kenapa kamu masih membawa itu? Hanya yang selalu saya bawa, saya tidak. Oke, masih lagi. Angkat itu. Kamu bisa ambil rencananya kalau mau. Oke, tunggu sebentar ya. Sama juga untuk pemberhentian ini. Jadi Pearson katanya bilang dia bekerja untuk polisi Park Ridge. Lalu sepertinya dia mengoreksi dirinya sendiri bahwa dia pernah bekerja di sana. Benar? Dia sudah tidak bersama mereka lagi. Lencananya sepertinya hanya ada di dompet yang selalu dia bawa dan dia tidak menggunakannya. Tapi deputi itu mengambil lencananya. Dia menelpon polisi Park Ridge untuk memverifikasi dan mereka mengkonfirmasi bahwa Scott Pearson sudah tidak bekerja di sana lagi. Catatan publik tampaknya menunjukkan bahwa dia bekerja untuk polisi Park Ridge dari tahun 2020 hingga 2023. Dan tanggal berakhirnya masa kerjanya tercatat sebagai 29 Februari 2024. Dia sudah tidak aktif hampir setahun ketika pemberhentian lalu lintas ini terjadi. Dari situ, seorang deputi dari Cook County dipanggil untuk membantu situasi tersebut. Dan saat itulah keadaan mulai memanas. Apa maksudnya ini? Ada apa ini? Saudara, aku tidak tahu. Tolong keluar dari mobil sebentar. Apakah kamu membawa sesuatu? Tidak, Pak. Tidak ada senjata, tidak ada apa-apa yang perlu kami khawatirkan. Tidak. Keluar. Hadap ke sini saja. Hadapi yang sedang datang. Letakkan tanganmu di mobil dengan cepat. Maaf, kamu tidak membawa apa-apa? Tidak ada senjata padamu? Tidak. Taruh tanganmu di belakang punggungmu. Hei, Adrianetti. Kamu hanya sedang ditahan saat ini. Lidiki semuanya. Kamu sudah tidak lagi bekerja di Park Ridge, benar? Benar, oke. Jadi, apa alasan kamu menunjukkan lencana itu kepada petugas kami? Saya tidak menunjukkan. Saya hanya membuka dompet saya dan itu kamu tahu, saya tahu. Tapi ketika kamu sudah diberhentikan dari kepolisian atau apapun, kamu tidak diizinkan membawa identitas polisi apapun. Tidak boleh ada lencana, tidak ada apa-apa sama sekali. Karena itu sama saja dengan menyamar sebagai polisi, padahal kamu sudah bukan polisi lagi. Ya, saya tidak bilang kalau itu diserang. Tapi kamu masih punya lencana kan? Dan kamu menunjukkan lencana itu kepadanya dan kamu bilang, kamu dulu bekerja untuk Park Ridge atau Berridge? Dimanapun itu, benar. Kalau kamu ingat, aku tanya, itu Arlington. Dan kamu? Bukan, itu Park Ridge. Aku bilang, bukan. Aku pernah bekerja di Park Ridge. Ya, oke. Apakah kamu bekerja untuk departemen lain saat ini? Apa saja? Tidak. Saya bilang, saya pernah bekerja. Oke. Ya, deputi itu menjelaskan mengapa ini menjadi masalah. Pearson sudah tidak lagi bekerja sebagai petugas polisi, namun dia dituduh masih membawa lencana. Dan di Illinois, itu dianggap sebagai tindakan menyamar sebagai petugas penegak hukum sekarang. Pearson tampaknya bersikeras bahwa dia tidak sengaja menunjukkan lencana itu. Dia hanya membuka dompetnya dan lencana itu ada di sana. Tapi kemudian deputi itu memperhatikan sesuatu yang lain di SUV milik Pearson. Tidak, apakah mobil ini punya lampu? Karena kami melihat ada lampu di sana. Lampunya tidak berfungsi. Tidak, tapi saya tidak... Di mana saklarnya? Kamu akan mengaktifkannya, kalau memang ada. Itu ada di bawah, bagian depan, tapi tidak berfungsi di bawah papan tur. Ini milik istriku di sini, tidak berfungsi. Ya, itu tidak berfungsi. Seperti yang aku bilang, aku punya... mereka ada di sana waktu aku 7.232 di atas sana. Itu dinding yang kita beli. Ya, jadi lihat. Pearson katanya bilang lampunya tidak berfungsi. Tapi ada seorang deputi yang sepertinya ragu, jadi katanya dia memeriksa kendaraan, menemukan colokan, dan menyalakan lampunya. Baiklah, lampu polisi, hei, mereka memang berfungsi, mereka menyala. Mereka berkedip, jadi kendaraan ini memang punya, seperti yang bisa Anda lihat, lampu polisi di bagian depan. Ya, lampu-lampunya tampaknya berfungsi, terlihat berkedip. Rupanya lampu-lampu itu dipasang sendiri oleh Pearson. Anda tahu, saklar untuk lampu darurat, jadi deputi itu menjelaskannya kepada dia. Anda punya lampu polisi di kendaraan yang katanya rupanya tidak berfungsi, tapi Anda punya lampu di sini. Anda membawa lencana, padahal Anda bukan petugas polisi resmi. Jadi itu termasuk menyamar sebagai petugas polisi. Waktu saya bekerja di sana, saya punya seorang petugas polisi, oke? Jadi Anda mengerti, ketika Anda diberhentikan dari pekerjaan, itu seharusnya langsung dilepas. Itu seharusnya tidak ada di kendaraan Anda sama sekali. Karena sekarang, Anda punya itu di kendaraan Anda, dan Anda juga punya lencana.
Jadi bagaimana kami tahu Anda tidak memberhentikan seseorang di jalan? Anda bisa saja bilang, ya mereka tidak berfungsi sekarang, tapi pasti ada sesuatu yang bisa Anda lakukan di bawah kap mesin, menghubungkannya, dan Anda bisa mulai memberhentikan orang dan bertingkah seolah-olah Anda masih polisi, padahal sebenarnya tidak. Jadi itu semua adalah bukti menyamar sebagai petugas polisi. Yang seharusnya pada saat itu, Anda tinggal mengembalikan semua perlengkapan Anda ke Parkridge atau siapapun itu, kecuali lencananya. Anda seharusnya juga mengembalikan rencananya. Ya silahkan. Bisakah kamu jawab itu untukku? Seharusnya itu dari ibu anakku. Aku seharusnya ada di mobilku. Oke, tunggu sebentar. Kita akan pergi ke yang ini atau ya, karena kita akan tetap di sini juga. Jadi kita tidak mau terlalu jauh dan nanti kita lanjut dari situ setelah kita lihat apa katanya sekarang. Kamu nggak punya apa-apa di belakang, kan? Lihat. Mengerti. Putar kakimu, kamu harus memutar kakimu. Entah bagaimana, ya. Putar tubuhmu, begitu. Biar aku pasang sabuk pengamannya. Karena aku memang bukan orang itu. Pria itu sebenarnya adalah salah satu rekan pensiun dari salah satu orang itu. Malam ini, Saya mengerti, tapi kamu paham maksud kami kan? Kalau saya seorang polisi sekarang dan saya diberhentikan, lalu saya membawa lencana dan saya membuka dompet saya, dan saya punya lencana di sana. Dan saya punya kendaraan yang masih ada lampu polisi di atasnya, itu sudah mencurigakan. Menurut saya akan bilang, begini, saya sudah diberhentikan, saya harus mengembalikan lencana ini kepada mereka, dan saya akan melepas lampu-lampu ini dari kendaraan ini. Oke, baiklah, kita akan Bicara-bicara saja. apa alasan dibalik pembatasan ini lagi untuk saat ini? Ya, jadi Pearson ditangkap karena menyamar sebagai petugas polisi, mengeluarkan beberapa surat tilang. Dan selama proses penahanan, salah satu deputi tampaknya menjawab teleponnya saat berdering. Dan sepertinya itu adalah ibu dari anaknya yang menelpon dan berkata, "Halo." Halo. Ini petugas PREA dari Departemen Kepolisian, Sheriff Cook County. Saya tidak tahu siapa orang yang kamu hubungi. Saya pikir, dia sedang ditahan saat ini. Dia sedang ditangkap karena menyamar sebagai petugas polisi. Jadi dia akan ditahan, kami akan pergi ke kantor polisi di Maywood. Dia akan mungkin sidang pengadilan besok untuk menentukan berapa besar jaminannya. Apakah mereka akan memberinya jaminan atau tidak. Dan kendaraannya akan disita, akan diderek, karena ada lampu polisi di kendaraannya yang masih aktif menyala juga. Jadi saat ini adalah sebuah penyelidikan, jadi dia sedang ditahan. Oke, setelah dia mendapat kesempatan menelpon dari kantor polisi, dia mungkin akan menelponmu. Oke, sampai jumpa. Jadi, Scott Pearson didata, lalu dibebaskan setelah diberi surat pelanggaran. Dia didakwa pada bulan Maret 2025 atas satu tuduhan menyamar sebagai petugas polisi. Dan menurut catatan pengadilan Cook County, berdasarkan informasi terbaru yang tersedia, kasus Pearson masih diproses. Dia tidak dalam tahanan, jadi menurut semua catatan, dia sedang menunggu persidangan atas tuduhan penyamaran itu. Jadi itu adalah cerita tentang mantan polisi yang diduga tidak bisa melepaskan lencananya, bukan? Tapi kasus kita berikutnya, ini tentang seseorang yang tidak pernah punya lencana, tidak pernah punya izin sejak awal, dan dituduh membahayakan ribuan pasien, berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ya bukanlah seorang wanita Florida yang menghabiskan hampir 2 tahun bekerja di rumah sakit, merawat ribuan pasien, semuanya tanpa izin perawat. Dan dia mungkin bisa lolos jika saja dia tidak mendapatkan promosi. Ya, kasus ini terjadi. Di Palm Coast, Florida, seorang wanita berusia 29 tahun bernama Autumn Bardesa ditangkap pada bulan Maret 2025. Dan rekaman kamera tubuh dari pagi itu menunjukkan bahwa dia tampak benar-benar bingung mengapa dia diborgol. Hei, apa kamu, Autumn? Iya. Bisakah kamu keluar dari mobil, tolong? Berbalik. Letakkan tanganmu di belakang. Oh, tunggu. Ada apa ini? Letakkan tanganmu di belakang. Oke, mobilku harus menghancurkan itu. Oke, baiklah. Kamu memang begitu. Tunggu. Kita punya banyak waktu untuk bicara. Beri kami 1 menit saja. Ya, kami akan mengurus itu. Konfirmasi. Apakah kamu punya senjata lain? Juliet 34, flag.
Jadi biar saya beritahu kamu bahwa ada surat perintah penangkapan pidana untukmu. Oke? Jaminannya? Ada jaminan untuk itu, oke? Itu bagus. Saya percaya jumlah jaminannya 70.000, oke? Jadi kamu bisa keluar dengan jaminan. Untuk apa? Untuk apa? Kamu tahu semua ini tentang apa? Tidak juga. Aku sempat ada urusan dengan Departemen Kesehatan, tapi aku punya izin praktekku. Dan kupikir semuanya sudah beres karena izin praktekku bersih dan masih aktif. Oke, jadi itu memang berasal dari sini. Kami dihubungi, bukan saya langsung, tapi beberapa orang. Seorang pria dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan menghubungi Anda beberapa bulan yang lalu. Iya, dan saya sudah punya pengacara, dan sejak itu saya belum mendengar kabar apapun. Oke, jadi pengacara itu menghubunginya dan mengatakan bahwa Anda saat ini sedang diwakili dan hal-hal lainnya. Iya. Saya ingin sekali berbicara dengan Anda, tapi jika Anda diwakili oleh seorang pengacara, dan pengacara itu ingin hadir di sini. Untuk semua itu, pertanyaan seperti itu, jelas saya punya batasan tentang sejauh mana percakapan ini bisa berlangsung. Itu berkaitan dengan penipuan medis. Saya bisa mencari detail pastinya, saya tidak ingat secara langsung. Tapi itu berkaitan dengan medis dan hal-hal seperti itu. Kamu punya 7 dakwaan. Pencurian identitas dan 7 dakwaan praktik tanpa izin. Dan ini memang berasal dari semua hal yang berkaitan dengan Departemen Kesehatan dan Administrasi Kesehatan dan semua hal itu. Maksud saya, Anda sudah mengetahuinya. Kami sudah memberikan pernyataan kepada mereka, kepada penyelidik lain sebelumnya. Ini hanya pertama kalinya Anda bertemu saya. Oke, jadi tidak... Saya selalu bersama yang lain saat mereka melakukan penyelidikan. Tapi saya belum pernah bertatap muka dengan Anda. Jadi, bolehkah saya pakai ponsel saya saja, setidaknya? Ya. Ya, tidak. Jangan khawatir, kami akan membiarkanmu melakukan semua itu. Sekarang. Kami tidak bisa begitu saja melepas borgomu. Karena maksud saya tahu kamu bilang kamu tidak akan melawan. Tapi maksud saya, kamu pasti pernah lihat di TV. Kamu nonton film seperti... Kamu lihat. Bagaimana terbenarnya? Aku tidak pernah melakukan apa-apa. Aku tidak bilang kamu melakukannya, oke? Tapi kami hanya tidak mau. Kami tidak mau situasinya berkembang ke arah yang tidak kami inginkan. Karena kami akan melepas borgolmu. Tapi yang bisa kami lakukan adalah memanggil orang yang menjaga anakmu. Dan jika kamu ingin memberitahu mereka apa yang sedang terjadi, tentu saja kamu bisa. Maksudku, atau jika kamu ingin kami yang memberitahu mereka. Bisa aku menelpon mereka? Bisa? Bisa kamu lepas saja supaya aku bisa menelpon dia setidaknya? Ya, tidak apa-apa. Oke, tidak. Kami akan ambilkan ponselmu dan menyalakan speaker untukmu. Ya, kami akan ambilkan ponselmu dan menyalakan speaker. Bukan maksudku kamu akan melakukan apa-apa kalau kami lepas borgolnya, tapi itu memberi kesempatan, oke? Itu tidak sepadan risikonya. Hei, bisakah kamu pergi ke panggilan terbaru, lalu... Ya. Aku naikkan volumenya untukmu. Sepertinya pintu depanmu terbuka. Iya, memang terbuka. Iya, silahkan. Apa kamu mau masuk sebentar untuk menghindari panas? Iya. Maksudku ada orang lain di dalam rumah. Oke, bisa kamu lihat? Apakah ada yang bisa... Apakah ada orang lain di dalam rumah? Hanya anjingku, tapi dia menarikku. Bisakah dia dilepaskan dariku? Aku tidak akan melakukan apa-apa. Kami tidak bisa melepaskannya untuk saat ini. Oke, ayo. Maksudku... Seperti yang aku bilang, hanya. Pindahkan mobilku ke jalan masuk. Ya, jadi Sheriff Flagler County, Rick Staley, mengadakan konferensi pers setelah penangkapannya. Dia menyebut ini sebagai salah satu kasus penipuan medis paling mengganggu yang pernah dilihat kantornya. Kami percaya bahwa ada lebih dari 4.400 pasien. Bahwa dia dengan satu atau lain cara terlibat dalam perawatan di Advent Health Palm Coast yang merupakan rumah sakit terbaru kami di Flagler County. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Nah, menurut kantor sheriff, Bardessa lulus dari Universitas Rasmussen pada bulan Maret 2022. Advent Health mempekerjakannya pada Juli 2023 sebagai teknisi keperawatan tingkat lanjut. Ini adalah posisi yang bekerja di bawah pengawasan perawat terdaftar. Di dalam lamarannya, dia menyatakan bahwa dia adalah calon perawat terdaftar, yang berarti dia telah menyelesaikan sekolah keperawatan tetapi belum lulus ujian lisensi nasional.
Jadi para penyelidik mengatakan bahwa selama proses perekrutan itu, dia kemudian mengklaim bahwa dia telah lulus ujian tersebut dan memberikan nomor lisensi yang sebenarnya milik perawat lain, seorang perawat sungguhan. Dan ketika pihak rumah sakit kembali memeriksa status lisensinya, Bardesa memberitahu mereka bahwa dia dijadwalkan untuk mengikuti ujian tersebut. Lalu beberapa bulan kemudian, dia memberitahu seorang spesialis SDM bahwa dia telah lulus dan mendapatkan lisensinya. Dan dia memberikan nomor lisensi yang ternyata valid. Tapi sekali lagi, itu milik wanita lain bernama Autumn. Oh ya, wanita lain bernama Autumn yang berbeda. Dan Bardesa memberitahu HR bahwa dia, kamu tahu, baru saja menikah dan nama belakangnya telah berubah. Dan itulah yang terjadi di sini. Jadi lisensinya mungkin belum mencerminkan hal itu. Orang HR ini memintanya untuk mengunggah salinan akta nikahnya ke database rumah sakit. Itu tidak pernah terjadi. Dan sepertinya tidak ada yang menindaklanjuti. Jadi menurut dokumen penangkapan, karena kelalaian itu, Bardesa diizinkan untuk memulai program residensi perawat. Dia lulus pada bulan Juni 2024 menerima posisi sebagai perawat terdaftar di Advent Health. Dan ini bagian yang benar-benar mengejutkan. Dia tertangkap karena dia mendapat promosi. Pada awal Januari 2025, Bardesa ditawari posisi sebagai perawat penanggung jawab. Itu adalah promosi yang menarik banyak perhatian dari rekan-rekannya. Karena seorang perawat yang tidak diketahui identitasnya memeriksa status lisensinya dan menemukan bahwa satu-satunya lisensi yang dimiliki Autumn Bardesa adalah lisensi asisten perawat bersertifikat yang sudah kedaluarsa. Hal itu mendorong Advent Health untuk memulai penyelidikan dan mereka meminta Bardesa untuk menunjukkan akta nikah, surat nikah yang tidak pernah dia berikan. Sheriff Staley menjabarkan tuduhan-tuduhan tersebut pada konferensi pers. Mereka memecatnya. 2 bulan kemudian, mereka memberitahu kami tentang insiden tersebut, yang memulai penyelidikan selama 7 bulan. Dan alasan mengapa butuh 7 bulan adalah karena Anda harus ingat bahwa kami berusaha menavigasi batasan undang-undang HIPAA dengan hati-hati. Jadi harus ada korban. Kami tidak tahu siapa para korban itu. Dan kami juga harus bekerja sama dengan rumah sakit untuk mendapatkan nama-nama korban. Jadi itu memerlukan surat panggilan pengadilan dan penyelidikan, dan itu membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Sekarang dengan lebih dari 4.400 korban bisa dibilang, dalam kasus ini kami bekerja sama dengan Kantor Kejaksaan Negara Bagian Sirkuit Judicial ke-7 yang dipimpin oleh R.J. Lariza. Untuk menentukan caranya. Anda tidak benar-benar bisa menuntut 4.400 dakwaan. Saya rasa Anda bisa saja, tapi itu akan sangat membebani sistem peradilan pidana. Jadi, waktu dia bekerja sebagai yang mereka kira perawat terdaftar bersertifikat penuh adalah 7 bulan. Jadi mereka menuntut 1 dakwaan untuk setiap bulan dia bekerja di rumah sakit sebagai perawat terdaftar yang diduga sepenuhnya berlisensi dan berwenang. Jadi itulah kenapa ada 7 dakwaan. 7 dakwaan praktek kedokteran tanpa izin pada dasarnya. Dan 7 dakwaan penipuan identitas. Pergi ke rumah sakit dan Anda percaya bahwa staf rumah sakit sepenuhnya berlisensi, siap melayani Anda untuk kebutuhan medis apapun. Jadi Anda harus percaya pada sistemnya. Dan menurut saya dalam kasus ini terlihat bahwa ada beberapa kekurangan setidaknya dalam tindak lanjut dan proses perekrutan yang sangat dapat dipercaya. Ketika Anda bilang saya baru saja menikah, itulah sebabnya nama belakang saya berbeda. Dan mereka memintanya untuk memberikan, tapi tidak ada tindak lanjut. Jadi saya pikir ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam proses perekrutan. Tapi Anda bisa membicarakannya dengan Advent Health. Karena kami hanya melihat kasus pidana dan apa yang menyebabkan hal itu terjadi, apa penyebabnya. Sejauh yang kami tahu tidak ada cedera serius atau kematian yang terkait dengan insiden ini. Dan Anda tahu, dia pasti melakukan pekerjaannya dengan baik, meskipun dia tidak memiliki izin, karena mereka sedang mempertimbangkan promosi ke posisi kepala perawat, yang akhirnya memicu peninjauan berkasnya dan pada akhirnya membuat dia tertangkap. Jadi Bardesa awalnya menghadapi 7 tuduhan praktik sebagai tenaga kesehatan tanpa izin dan 7 tuduhan penggunaan informasi identitas pribadi secara curang. Jadi total ada 14 dakwaan.
Namun catatan pengadilan menunjukkan bahwa pada Agustus 2025, jaksa tidak mengambil tindakan terhadap 12 dari dakwaan tersebut. Ngomong-ngomong, setelah semua proses naik jabatan dan tidak bisa menemukan dokumen yang tepat, dia diberhentikan pada 22 Januari 2025. Jadi pada saat itu, menurut dokumen pengadilan, Bardisa diduga telah memberikan layanan medis kepada sekitar 4.486 pasien dari Juni 2024 hingga Januari 2025. Beberapa media menghubungi Advent Health untuk meminta komentar, dan rumah sakit tersebut merespons dengan sebuah pernyataan. Kami tidak memberikan komentar mengenai masalah kepegawaian yang bersifat pribadi atau masalah hukum yang sedang berlangsung. Semua pertanyaan harus diarahkan ke kantor Syarif Kabupaten Flagler. Kita maju ke tanggal 7 April 2026, baru saja terjadi. Bardesa mengajukan pembelaan dan dijatuhi hukuman percobaan selama 5 tahun, menghindari hukuman penjara, tetapi dilarang bekerja di bidang medis. Jadi itu adalah seseorang yang dituduh berpura-pura menjadi perawat, merawat ribuan pasien tanpa izin. Kasus berikutnya ini tentang seseorang yang diduga berpura-pura menjadi polisi dan melakukannya sedemikian rupa sehingga petugas polisi sungguhan tampaknya mengira dia adalah salah satu dari mereka. Jadi kita punya pria ini dari negara bagian Washington. Dia dituduh muncul di TKP yang sedang ditangani, menunjukkan lencana dan memberitahu petugas yang datang bahwa dia adalah salah satu dari mereka. Dan ketika mereka mulai mengajukan pertanyaan, saat itulah ceritanya diduga mulai terbongkar dengan cara yang benar-benar harus Anda lihat untuk mempercayainya. Ini terjadi di Bremerton, Washington pada bulan September 2025. Jadi polisi sedang menanggapi laporan kebakaran di sebuah garasi parkir ketika seorang pria datang dengan Ford Explorer tanpa penanda polisi, tampaknya dengan lampu biru yang berkedip. Dia dituduh mengenakan rompi anti peluru dengan patch SWAT polisi, lencana logam yang tampak seperti berasal dari Departemen Kepolisian Edmonds, dan dia tampaknya membawa senjata api. Namanya Michael Scaletta Titz, berusia 49 tahun. Dan ketika dia keluar dari SUV, dia dituduh berjalan mendekati petugas Bremerton dan memberitahu mereka bahwa dia adalah detektif Edmonds yang sedang tidak bertugas. Awalnya petugas mempercayainya. Salah satu petugas bahkan mengakui di depan kamera bahwa dia mengira Scaletta adalah salah satu detektif mereka. Tapi Scaletta dituduh mengarang seluruh latar belakang cerita ini. 27 tahun pensiun dari kota Baltimore, pernah bekerja di kantor Sheriff Thurston County, sekarang di Kepolisian Edmonds di Divisi Geng dan Intelijen. Silakan lihat. Apakah Anda sedang berbicara dengannya di telepon? Mereka meminta kami untuk keluar. Saya kira itu untukmu. Siapa lagi yang akan keluar? Saya tidak tahu. Dia sedang menelpon saya. Tidak, saya pikir saya dibully karena saya pikir kalian butuh bantuan soal itu. Oh, tidak. Kami pikir tidak. Saya bingung sekarang, bro. Ini hari pertama saya kembali setelah sekian lama. Jadi saya sempat kena COVID dan itu parah. Oke. Sudah lama sejak aku kembali ke sini. Oh ya, ini kejadian yang ke-11 kalinya. Dan itu yang terburuk. Aku harus pergi ke rumah sakit mendapatkan perawatan pernapasan. Iya. Itu parah. Mereka menyakitiku dengan ejekan itu. Oke? Aku baik-baik saja sekarang. Aku janji. Nice, Baru kembali ke sini sore ini. Begitu aku selesai bicara dengan tim kapal dan melakukan debriefing dengannya. Mereka juga ingin berbicara kembali. Seolah-olah mereka membuatnya terdengar jauh lebih buruk. Apa yang sebenarnya terjadi dan di luar. Ada apa? Enggak, kami keluar sebentar. Aku sempat mikir, aku kira kamu salah satu detektif kita. Aku tahu beberapa orang bekerja dengan satuan tugas. Tapi sebenarnya itu di bawah sheriff. Menurutmu bagaimana? Ya, coba aja lewat situ kalau begitu. Ya, gunakan pertimbanganmu sendiri. Ya, berkembang. Oke. Ya, saya lebih banyak menangani informasi pembebasan bersyarat daripada yang lain. Jangan. Di atas suatu area pada bagian konsepsi para detektif di sana, saya lebih mengenal orang-orang itu daripada siapapun di sini. Oke. Baiklah, ya. Benar sekali. Bro. Sudah berapa lama kamu di sini? Jadi saya pensiun dari Baltimore City pada usia 27 tahun.
Lalu saya datang ke sini. Butuh waktu sekitar setahun sampai akhirnya saya kembali melakukan hal-hal luar biasa. Awalnya saya bekerja dengan Burson, rekan Sheriff Thurston. Ada banyak sekali hal yang terjadi. Mereka ingin menempatkan saya di penjara. Saya bilang tidak, saya punya sesuatu yang lebih baik dari itu. Saya kenal banyak detektif dari Edmonds, dari jaringan geng dan semacamnya. Pelatihan anti narkotika di markas setiap tahun. Iya. Orang-orang itu seperti, hey bro, ayo. Lihat apakah itu hilang. Aku harus kembali untuk mengambil tiang Rusia dan RCV. Sudah berapa lama kamu menjadi detektif di Edmonds? Sekitar 2 tahun. 2 tahun? Iya. Oke. Iya. Iya. 2 tahun di unit perampokan. Aku mulai di bagian perampokan dan sekarang di intelijen. Hei, itu cukup ekstrim. Benar sekali, bro. Hei, aku cuma harus menghentikan efekku dulu. Omong-omong, namaku Stiletto. Stiletto? Skeleta, ya, Stiletto. Kamu akan kembali ke sini malam ini? Aku kerja. Iya. Aku kerja semalaman, jadi. Kamu akan lihat aku. Aku akan di sini semalaman. Wah, bro. Dan aku akan ambilkan kartu untukmu dan memberikannya padamu, bro. Ya. Siapa namamu ya? Austin Trask. Maaf sekali lagi. Trask. Tapi begini, ada sesuatu yang terasa aneh. Para petugas tampaknya menyadari bahwa senter miliknya tampak diposisikan di belakang sarung senjatanya. Itu menjadi masalah karena akan sangat-sangat sulit, bahkan mungkin mustahil untuk mencabut senjatanya. Dan kamera tubuhnya tampak bukan yang standar dari Axon. Dan cerita tentang bekerja sebagai petugas keamanan di Bala Keselamatan saat masih aktif sebagai detektif, itu tampaknya membuat orang bertanya-tanya. Jadi keesokan harinya, para petugas kembali ke Bala Keselamatan. Mereka memintanya untuk menunjukkan kartu identitas resmi penegak hukum. Itu adalah kartu identitas resmi yang membuktikan bahwa Anda adalah penegak hukum. Oke, silakan lihat tim tetangga tahun berikutnya. Apakah dia bekerja sebagai petugas keamanan untukmu? Iya. Orang itu. Aku akan segera kembali. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu mau kembali ke sini? Iya. Baru saja ngobrol sama beberapa orang lain. Jadi kamu kerja untuk Edmonds? PD. Iya benar, oke. Ya, dan ini adalah pekerjaan paruh waktu. Mengerti. Apakah kamu membawa kartu identitas tugasmu? Ya, tunggu sebentar. Tidak. Kalau ada pelana di sampingnya, ya, pasti ada sesuatu di dalamnya. Tidak menemukannya. Maaf, tidak. Itu ada di tas saya yang lain. Oke, dia sedang mengambilnya sekarang. Oke. Sudah berapa lama kamu bekerja untuk Bala Keselamatan? Maaf? Sudah berapa lama kamu bekerja di luar jam tugas untuk Bala Keselamatan? Saya di sini hampir setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali? Iya, dan kemudian saya juga akan bekerja di KRM. Oke. Dan siapa nama lengkapmu? Mezi Scaletta. Nezi Stoletka. Nama depanmu Mezi. Nezi, benar. Dan Scaletta? C-A-L-E-T-T-A. Oke, apa inisial nama tengah Anda? Anthony. Begitu dia kembali. Nomor telepon berapa yang bisa saya pakai untuk menghubungi Anda? Hey bro. Ya, itu tas hijau.
Di dalamnya ada dompet saya beserta identitas dan semuanya. Bukan, di atas, di atas. Ya. Tubuh saya. Maafkan saya. Terima kasih. Bisakah Anda mencari? Bisakah Anda tetap di sini? Jelaskan itu. Baik, saya akan bertemu Anda di dalam. Jadi Scaletta dituduh menunda-nunda. Identitasnya ada di tasnya. Identitas itu ada di lantai atas. Lalu dia diduga mulai mengobrak-abrik tas makan siang yang hanya berisi Coca-Cola dan tempat lencana kosong. Jadi para petugas mendekat. Mereka menggeledahnya. Dan disinilah mereka menemukan senjata api yang terisi. Apakah itu senjata api yang terisi yang Anda bawa, Tuan Scaletta? Benar. Oke, bisakah Anda meletakkan tangan Anda di mobil, tolong? Saya tidak terbiasa dengan pengaman sarung senjata ini. Tetap letakkan tangan Anda di sana. Bisakah kita tidak melakukan ini di depan semua orang? Maksud saya... Oke, ya, aku cukup yakin. Bisa aku hubungi komando pos beras lah kalian. Menurunkan masuk. Saya setuju. Kian ya, Pak? Oh, tidak, Pak. Aku akan melakukannya. Jadi Anda tidak sedang ditangkap sekarang? Iya, Pak. Wah. Bisakah Anda menelpon? Ya, kami bisa mengurus semua urusan internetnya. Kamu bisa mengurus semua itu. Kami bisa melakukan semua panggilan telepon dengan mudah dan cepat. Lalu kredensialnya? Dari lembaga mana kamu bilang kamu berasal? Edmonds. Dari Edmonds. Edmonds. Apakah kamu mengerti aku hanya sedang ditahan? Saya mengerti seluruh prosesnya. Ya, saya mengerti. Oke. Ya, silakan. Tuan Scaletta, Anda memiliki hak untuk tetap diam. Anthony mengatakan bahwa apapun yang Anda katakan dapat digunakan melawan Anda di pengadilan. Anda memiliki hak untuk berbicara dengan pengacara dan didampingi olehnya saat Anda diinterogasi. Sekarang, jika Anda tidak mampu menyewa pengacara, seorang pengacara akan ditunjuk untuk mewakili Anda sebelum ada pemeriksaan jika Anda menginginkannya. Anda dapat memutuskan kapan saja untuk menggunakan hak-hak ini, tidak menjawab pertanyaan apapun, atau membuat pernyataan apapun. Apakah Anda mengerti? Mereka tidak menghadap saya, tolong. Kamu berdiri tepat di sana. Kami sedang berusaha mengakhiri. Katakan yang baik. Aku mendengar mereka. Lester Scaletta, Sam, Charles, Adam, Lincoln, Edward, Tom, Adam. Pertama-tama Maisie, Mary Edward Zebra Young. Middle 8 Anthony, 1976-0810. Apa itu? Maisie A. Scaletta, apa yang dia berikan padaku? Ya, itu yang saya catat dari laporan. Maaf. Apa yang kamu katakan pada orang lain? Maisie Scaletta. Boleh aku memeriksa layar kamu? Tentu saja, dia sudah mengambil kredensial dan semua milikku di luar sana. Di mana itu? Di depan. Sebenarnya, apakah lewat? Di mana radionya berada? Itu yang satunya lagi. Ya, di sana. Maaf. Namanya Michael. Oke, tanggal terakhir dari Scaletta. Tanda hubung Pete. Hari lahir yang sama. Yang muncul adalah catatan SIM dari Lacey. Tidak ada yang meneguri seperti dia. Ketika mereka memeriksa informasinya, inilah yang katanya muncul. Scaletta adalah terpidana kasus kejahatan berat. Pada tahun 2016, dia pernah dipenjara karena kasus ancaman bom palsu yang tergolong kejahatan berat di North Carolina. Dia bahkan tidak punya SIM yang masih berlaku. Dan ketika mereka menelpon kepolisian Edmonds, katanya mereka bilang dia bahkan tidak bekerja di sana. Jadi, yang membuat kasus ini sangat mengkhawatirkan setelah semua yang saya katakan adalah Scaletta tidak hanya, Anda tahu, diduga mengenakan kostum itu saja. Menurut polisi,
dia telah secara aktif menanggapi panggilan pada malam yang sama sebelumnya. Dia sempat mendatangi laporan soal masuk tanpa izin dan dituduh datang ke laporan serupa di 7-Eleven. Dia dituduh pada dasarnya berpatroli di koridor pusat kota, bersenjata, mengenakan rompi polisi, dan ikut campur dalam situasi penegakan hukum di dunia nyata. I'm gonna get a photo of your badge here too. Saya pikir Jeff Madam. Apakah kamu sudah membacakannya hak-haknya? Ya, saya sudah membacakannya. Oke. Dia sudah. Itu saja. Take 12. Nama depanmu siapa? Nezi, N-E-Z-I, Nezi. Saya Trevor. Jadi, apakah kamu mengerti kenapa kamu ditahan sekarang atau tidak? Saya tidak tahu. Saya rasa saya bisa. Kenapa kamu jadi suka? Oke, boleh saya jelaskan sebagian alasannya? Tentu. Oke, jadi pertama-tama, jika Anda adalah seorang petugas polisi yang berwenang di negara bagian ini, Anda akan dilepaskan dari borgol. Dan saya akan secara resmi meminta maaf. Terima kasih, oke? Tidak masalah. Baiklah. Tapi ada beberapa masalah. Saya salah satu pengawas di kota saat ini. Jika Bala Keselamatan merekrut penegak hukum berseragam yang diberi wewenang, siapa yang akan membawa lencana, senjata, rompi, apalagi bukan dari instansi kami? Sejauh yang saya tahu, Biarkan saya selesai. Pertama-tama, saya tidak membawa senjata saat saya bertugas. Dan saya sedang pergi. Saya sedang tidak bertugas. Saya sedang pergi. Oke, jadi itu sederhana. Biarkan dia menjelaskan. Silakan lanjutkan. jadi jika Anda berada di posisi kami, terutama jika Anda penegak hukum, Anda pasti mengerti. Kami melihat seseorang dengan lencana detektif, lencana polisi, saya juga melihat lencana SWAT di sana. Benar, di yurisdiksi kami. Dan kami belum diberitahu bahwa, hey, Bala Keselamatan punya penegak hukum bersenjata. Itu tidak benar. Mungkin Anda hanya sedang pergi dari tempat kerja ke mobil Anda. Namun ketika kami bertemu dengan Anda, benar, Anda berseragam dan bersenjata saat kami menemukannya. Itu cerita yang akurat. Jadi kekhawatirannya adalah terutama karena kami tidak diberi pemberitahuan, benar? Saya tidak beroperasi. Saya tidak melakukan. Saya tidak bekerja. Saya tidak. Saya sudah menggunakan masalahnya. Situasinya kacau kan? Ini masalah yang kamu tinggalkan, bahkan jika kamu pergi. Bala Keselamatan. Ini adalah daerah paling rawan kejahatan di seluruh kota bagi kami. Saya pensiunan polisi kota. 27 tahun saya bukan di sini. Maaf. Baik. Tidak, saya rasa kita sedikit salah paham, karena yang saya coba jelaskan adalah, saya mengerti kalau Anda hanya pergi jika Anda sedang tidak bertugas. Tapi kalau Anda tahu, ini adalah daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi, kan? Jika Anda tahu ini adalah daerah dengan tingkat kejahatan tertinggi di kota, dan Anda tahu kemungkinan besar akan menggunakan pengalaman Anda sebagai penegak hukum, dan kita akan berada di daerah itu, mungkin bukan ide terbaik untuk memakai rompi, bersenjata, pergi dan pulang, karena itu akan membuat kami curiga. Bahkan sampai pada kemungkinan tindak pidana menyamar sebagai polisi. Itulah kenapa kamu ditahan. Kami akan memeriksa semuanya. Dan kamu tahu, ini mungkin jadi kesalahan bagi atasan mereka dan atasan kami. Karena kalau semua ini benar, kan? Dan kami tidak diberitahu, dan kami memang tidak diberitahu, seharusnya yang bisa menyelesaikan ini adalah email yang bilang, hey, hanya untuk informasi, ada seseorang, dia penegak hukum, dia dipekerjakan di luar jam dinas di Bala Keselamatan. Kamu mungkin akan melihat dia keluar masuk dari tempat parkir. Itu yang akan kami katakan. Baik, kami tidak mendengar apa-apa. Oke, apakah kamu mendengar sesuatu tentang ini? Tidak. Apakah kamu mendengar sesuatu tentang ini? Kami mungkin menelpon Edmonds tadi malam. Sharon? Kami mestinya menelpon kepolisian Edmonds tadi malam. Iya. Bisa ulangi lagi? Ya. Kami tidak tercantum di dokumen. Kami menelpon Edmonds tadi malam. Boleh saya periksa ini? Ya, silakan. Lalu saya bisa. Saya bisa. Tunggu, itu bukan salah saya. Bukan, itu yang ada Gatorade-nya. Itu satu lampu. Baterai cadangan XTS. Itu adalah unit baterai cadangan XTS Walter. Dan bahkan setelah dihadapkan, Scaletta tampaknya tetap bersikeras bahwa dia adalah seorang polisi. Dia diduga mengatakan kepada para petugas untuk memeriksa identitasnya, untuk menghubungi komandannya. Tapi ketika salah satu supervisor memaparkan fakta atau dugaan fakta, kepolisian Edmonds mengatakan dia tidak pernah ada di daftar gaji mereka. Database mereka menunjukkan ada vonis kejahatan berat dan dia pernah mendatangi atau dituduh mendatangi lokasi kejadian dengan bersenjata lengkap dan memakai perlengkapan taktis penuh.
Dan saat itulah Scaletta tampaknya akhirnya menggunakan haknya untuk tetap diam. Dia ditahan di penjara atas tuduhan penyeruan identitas kriminal tingkat 1 dan kepemilikan senjata api secara ilegal tingkat 2. Dan pada sidang pengadilan di bulan September 2025, dia mengaku tidak bersalah. Hakim menetapkan uang jaminannya sebesar $50.000. Dan berdasarkan catatan terbaru yang tersedia, kasusnya masih tertunda tanpa pembaruan publik apakah kasus tersebut dibawa ke pengadilan atau diselesaikan melalui pengakuan bersalah. Tapi sungguh sebuah kasus yang luar biasa. Namun sekarang kita masuk ke kasus terakhir kita. Mungkin yang paling aneh dari semuanya, karena orang yang berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya itu tidak mengenakan lencana atau seragam. Dia mengenakan jersey basket sekolah menengah, Shelby Hewitt. Dan omong-omong, Shelby pada saat semua ini terjadi adalah seorang pekerja sosial berusia 30-an. Tapi selama berbulan-bulan dia menjalani kehidupan ganda yang begitu aneh hingga membuat seluruh distrik sekolah bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita bisa melewatkan ini? Izinkan saya menggambarkan suasananya. Ini adalah tahun ajaran 2022 sampai 2023. Seorang murid baru muncul di Jeremiah E. Burke High School di Dorchester, Massachusetts. Dan sekolah itu sekarang bernama Albert D. Holland High School. Hanya supaya kamu tahu. Dan murid itu mengatakan namanya adalah Daniela Herrera. Dan dia adalah anak asuh berusia 16 tahun. Dia pendiam. Dia punya latar belakang yang berat. Bergabung dengan tim basket putri. Semua orang mengira dia hanya murid baru yang mencoba menyesuaikan diri. Begini ceritanya. Daniela sebenarnya adalah Shelby Hewitt. Dia tidak berusia 16 tahun. Dia sebenarnya sudah berusia 30-an. Dan ini bukan kejadian sekali saja. Dan saat para penyelidik mulai menyelidiki, mereka menyadari bahwa antara September 2022 dan Juni 2023, Shelby telah menggunakan beberapa identitas palsu untuk mendaftar di setidaknya 3 sekolah menengah yang berbeda. Dia tampaknya sangat serius menjalani perannya sampai-sampai dia membuat dokumen palsu, merangkai seluruh cerita bahwa dia hanyalah seorang anak di sistem asuh negara bagian Massachusetts. Sekarang detailnya di sini benar-benar membuat saya terkejut karena di SMA Burke dia tidak hanya duduk di belakang kelas. Dia bahkan bergabung dengan tim basket. Dia memilih nomor punggung 32 yang kamu tahu kalau dipikir-pikir itu adalah usia aslinya saat itu. Agak terlalu jelas kan? Harus diakui memang begitu. Tapi ceritanya makin gila. Akhirnya dia meminta pindah ke Brighton High School. Lalu pada bulan Juni 2023, dia mencoba mendaftar di English High School di Jamaica Plain. Kali ini berpura-pura sebagai anak berusia 13 tahun dengan nama yang berbeda. Jadi dalam waktu setahun, dia berubah dari anak asuh berusia 16 tahun menjadi anak berusia 13 tahun dengan latar belakang yang sama sekali baru. Sekarang, bagaimana akhirnya dia tertangkap? Sebenarnya ada detail kecil yang tampaknya membongkar semuanya. Karena menurut laporan dari NBC 10 Boston, seorang pria datang ke English High School mengaku sebagai ayahnya, mengatakan bahwa dia mengeluarkannya dari sekolah karena dia dibully. Tapi menurut laporan, para administrator sekolah merasa itu aneh. Dia baru terdaftar selama seminggu, dan mereka sebenarnya sedang berusaha membantu mengatasi situasi bullying itu. Jadi mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka menelpon distrik sekolah untuk memverifikasi beberapa dokumen pendaftarannya. Dan saat itulah mereka menemukan kesalahan. Mereka mencoba menelpon pekerja sosial yang tercantum di formulirnya. Tebak apa? Orang itu tidak ada. Dan begini ceritanya. Para siswa sebenarnya sudah mulai menyadari ada yang aneh jauh sebelum masalah dokumen itu muncul. Beberapa teman sekelasnya mengatakan cerita-ceritanya memang tidak selalu cocok. Awalnya mereka menganggap itu karena dia mengaku punya masa lalu yang traumatis. Dia bilang kepada orang-orang bahwa dia pernah mengalami kekerasan dan perdagangan manusia yang mungkin bisa menjelaskan ketidakkonsistenan itu. Tapi kemudian, menurut Boston Globe, beberapa siswa mulai mencari tahu lebih dalam. Dan apa yang mereka temukan? Mereka menemukan foto buku tahunan Shelby Hewitt yang asli dari saat dia bersekolah di SMA Sharon pada tahun 2007. Bayangkan menjadi seorang remaja dan menyadari bahwa orang yang duduk di sebelahmu di kelas menggunakan foto dari saat mereka seumuran denganmu. Tapi foto itu diambil 15 tahun yang lalu. Sekarang tidak ada kabar apakah pria yang diduga berpura-pura menjadi ayah Hewitt pernah ditemukan atau didakwa, tapi Shelby telah ditangkap. Surat perintah penangkapan dikeluarkan pada Juni 2023, dia menyerahkan diri. Dia dibebaskan dengan jaminan $5.000 dengan syarat ketat. Dia tidak boleh mendekati sekolah manapun atau menghubungi orang-orang di sana. Mas Live berbicara dengan seorang wanita yang bersekolah di SMA Burke pada waktu yang sama dengan Hewitt dan bahkan berteman dengannya. Dia mengatakan kepada media tersebut, hal ini membuat saya sulit untuk mempercayai orang lain. Ini membuat saya bertanya-tanya, apakah orang ini benar-benar seperti ini atau hanya seperti Shelby yang lain?
Kedepannya, saya pikir banyak siswa akan terus merasa dikhianati. Meskipun itu terjadi 3 tahun lalu, mereka tidak akan pernah melupakan bagaimana perasaan mereka saat itu. Itu bagian terbesarnya. Itulah dampak buruknya. Dan menurutnya, Hewitt berteman dengan siswa-siswa berusia 13 hingga 16 tahun. Dan dengar ini, pada saat yang sama ketika dia berpura-pura menjadi anak SMA, seolah-olah mengikuti kelas dan bermain olahraga, berteman dengan anak-anak sungguhan, dia juga bekerja di Departemen Anak dan Keluarga sebagai pekerja sosial, menerima gaji $54.000 per tahun sambil berpura-pura menjadi remaja. Dia juga dilaporkan membuat identitas palsu untuk pekerja DCF guna membantu proses pendaftaran. Dan bukan hanya di sekolah saja, Hewitt dilaporkan berpura-pura menjadi remaja. Dia juga tampaknya menggunakan sumber daya DCF-nya untuk mendaftar di Walden Behavioral Care karena gangguan makan. Kamu sedang membicarakan sebuah klinik di Deden, Massachusetts, di mana dia sekali lagi mengaku sebagai Daniela Herrera. Sekarang Hewitt sudah tidak lagi bekerja untuk DCF, tapi keadaan pasti seputar kepergiannya, apakah dia dipecat atau mengundurkan diri, tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Namun setelah beberapa kali penundaan, Hewitt seharusnya menjalani sidang di Suffolk County Superior Court, tetapi malah pengadilan mengumumkan bahwa telah tercapai kesepakatan pengakuan bersalah. Pemahaman saya adalah bahwa ada keputusan yang telah disepakati dalam kasus ini untuk pengakuan bersalah. Saya sudah memiliki kesempatan untuk meninjau. Catatan Dewan Probasi. Saya sepenuhnya memahami kasus ini, seperti yang Anda ketahui, dan saya sudah memiliki kesempatan untuk melihat pedoman di sini. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan melanjutkan proses tersebut. Baik. Daddy Hewitt yang sekarang berusia 34 tahun mengaku bersalah pada 3 Februari 2026 atas tuduhan pemalsuan, penipuan, dan melanggar standar perilaku pegawai negeri. 4 tuduhan lainnya dibatalkan. Dan pengacara Hewitt mengatakan kepada pengadilan bahwa kliennya telah lama mengalami masalah kesehatan mental dan dia sudah mulai menerima perawatan. Hewitt sendiri membahas beberapa masalah tersebut saat memberikan pernyataan. Terima kasih Yang Mulia sudah mengizinkan saya berbicara. Saya benar-benar menyesal atas kerugian yang saya tahu telah saya sebabkan. Dan saya menyadari bahwa perilaku saya telah mengganggu sekolah negeri di Boston dan menyebabkan kebingungan, kepanikan, dan mungkin ketakutan bagi para siswa, keluarga, dan staf. Saya seharusnya tidak pernah berada di sana. Dan melalui tindakan saya telah mengkhianati kepercayaan komunitas sekolah, keluarga saya, dan semua orang dalam hidup saya yang mencintai saya. Dan saya sangat menyesal atas rasa sakit yang telah saya sebabkan. Saya juga merasa sangat malu setiap hari karena hal itu. Dan itulah yang saya rasakan. Saya bukanlah orang yang baik saat itu. Dan saya terus menjalani perawatan kesehatan mental yang intensif, minum obat dan konseling untuk mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya tahu itu tidak menghapus kerugian yang saya sebabkan. Tapi saya menerima tanggung jawab penuh. Dan saya berharap siapapun yang saya sakiti bisa sembuh dari itu. Dan saya benar-benar sangat menyesal atas keputusan saya yang sangat egois. Dan pada akhirnya, Hewitt diperintahkan untuk menjalani 4 tahun masa percobaan untuk setiap pengakuan bersalah yang dijalani secara bersamaan, jadi pada waktu yang sama. Dan jika hukumannya dijalani secara berturut-turut, dia akan berada di bawah pengawasan selama 20 tahun. Dia juga harus membayar lebih dari $9.000 sebagai ganti rugi. Sekarang, sebagai bagian dari masa percobaannya, dia harus terus menjalani terapi dan meminum obat apapun yang diresepkan kepadanya, serta menjauhi semua sekolah umum di Boston. Dia tidak bisa bekerja sebagai pekerja sosial, dan dia tidak bisa mengajukan izin sebagai pekerja sosial. Tapi itu bukan akhir dari ceritanya. Masih banyak pertanyaan tentang bagaimana hal ini bisa terjadi, terutama ketika Anda tahu bahwa Hewitt pernah tinggal bersama terapis lamanya, yang diduga duduk di sampingnya saat dia mengalami masalah. Ya, itu bagian lain dari kasus ini. Jadi menurut Boston Globe, Rebecca Burnett yang juga kadang dipanggil Becky, seorang pekerja sosial klinis berlisensi dan mantan supervisor di Walden Behavioral Care, tampaknya menghadapi tindakan disipliner. Burnett mengungkapkan keterkejutannya ketika tuduhan terhadap Hewitt muncul, tetapi banyak yang mempertanyakan seberapa banyak dia sebenarnya tahu tentang latar belakang asli Hewitt. Namun jaksa menuduh bahwa Hewitt mengatakan kepada Burnett dan karyawan Walden lainnya bahwa dia sangat trauma karena pernah menjadi korban perdagangan manusia saat masih anak-anak, sehingga dia tidak bisa mengingat usia aslinya. Namun Globe melaporkan bahwa Hewitt sebenarnya pernah terdaftar di Walden Behavioral Care sebelumnya dengan menggunakan nama aslinya, identitas aslinya. Dan karyawan anonim serta mantan pasien mengklaim
Tidak mungkin Burnett tidak akan mengingatnya. Dan mengapa dia diduga membiarkan Hewitt tinggal bersamanya? Benar kan? Pada suatu saat, Hewitt yang tampaknya berpura-pura sebagai anak asuh tinggal bersama Burnett dan pasangannya, seorang pria bernama John Smith. Jadi itu aneh kan, tuduhan itu? Maksud saya, Anda bisa saja membicarakan potensi pelanggaran etika pasien dan terapis tinggal bersama. Namun pengacara Burnett, Connie Tran, mengatakan kepada Globe setelah penangkapan Hewitt, kutip, Hewitt menggunakan berbagai identitas palsu untuk menipu Walden, BPS, dan Rebecca agar percaya bahwa dia sebenarnya adalah seorang anak yang secara hukum berada dalam pengasuhan DCF. Tran juga mengklaim Rebecca tidak memfasilitasi pendaftaran Shelby Hewitt ke BPS. Sebaliknya, Hewitt melakukan hal ini sendiri. Namun para administrator sekolah menolak, bersikeras bahwa hal itu tidak masuk akal. Reporter Patricia Wen menulis dalam sebuah artikel Boston Globe tahun 2024 kutip, mereka mengatakan Burnett hadir baik melalui Zoom maupun secara langsung untuk menyelesaikan dokumen pendaftaran pada Agustus 2022 untuk Daniela Herrera yang berusia 16 tahun dan kemudian pada Juni 2023 untuk Ellie Blake yang berusia 13 tahun. Pejabat mengatakan penggunaan nama lain oleh Burnett di sistem sekolah Ellie menimbulkan pertanyaan tentang seberapa yakin dia terhadap kebenaran nama pertamanya, Daniela. Jadi menurut Globe, setidaknya 6 pengaduan diajukan terhadap Burnett ke Dewan Pekerja Sosial Negara Bagian setelah penangkapan Hewitt. Dan dia tidak lagi bekerja untuk Walden Behavioral. Meskipun Globe melaporkan bahwa orang-orang yang mereka hubungi di klinik tersebut tidak mau mengkonfirmasi apakah dia telah dipecat. Pengacaranya untuk lisensi pekerja sosial, Paul Sorrow, mengatakan kepada Boston Globe bahwa sidang atas kasusnya diperkirakan akan dimulai pada musim panas tahun 2026. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X dan Instagram, serta menonton acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan, semuanya.